Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Sunnah Wanita. Halaman berapa? 167. Berkaitan dengan salat istikharah. Baik, karena waktu kita terbatas, kita sampai jam 9:15. Sebab di sini harus sudah steril jam 9:30. Tentang sholat istikharah. Istikharah itu kalau secara makna bahasa artinya talabul khiyarah, meminta pilihan kepada Allah. Kita ulangi ya. Istikharah itu artinya meminta pilihan kepada Allah. Sebab seorang mukmin ketika dia bingung untuk menentukan apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu takdir, sehingga di posisi itu dia minta kepada Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Ilmu Allah meliputi segalanya. Sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sementara manusia tidak tahu kecuali apa yang sedang dia indra dan apa yang pernah dia alami. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ada 5 hal gaib yang dinyatakan oleh Allah dalam satu ayat yang disebut dengan mafatihul ghaib, yang disebut dengan 5 kunci hal gaib. Ini disebutkan di surat Luqman ayat terakhir. Coba yang bawa mushaf atau yang di HP-nya ada mushaf, silakan dibuka surat Luqman ayat yang terakhir. Ya. Baik. Sudah ketemu? Surat Luqman ayat yang terakhir. Ayat terakhir ayat berapa? 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan kiamat terjadi. Kalau tanda kiamat sudah disampaikan oleh Allah, maka kita bisa tahu tanda kiamat, tapi kita tidak tahu kapan kiamat. Sampai Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anis sa'ah." Jelaskan kepadaku kapan kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka Nabi Muhammad SAW nggak tahu kapan kiamat, Jibril juga nggak tahu kapan kiamat. Sebab ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tanda kiamat sudah dibocorkan oleh Allah. Allah memberitahu sebagian dari tanda-tanda kiamat. Sebelum kiamat akan ada A, akan ada B, akan ada C. Sehingga bedakan dua ini ya. Pertama, berkaitan dengan pengetahuan kapan kiamat, nggak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, berkaitan dengan tanda kiamat, ini telah Allah ceritakan baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yunazzilul ghaitha, Allah satu-satunya yang tahu
kapan hujan itu turun. Mendung tidak berarti hujan. Mungkin sekarang kita lihat suasana Jogja gelap gulita, tapi apakah jaminan pasti akan hujan? Wallahu a'lam. Sehingga tidak ada satupun orang yang tahu kapan hujan itu turun. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Allah tahu bagaimana perkembangan janin. Allah juga tahu bagaimana kondisi janin. Pak, sekarang kan banyak orang yang tahu dengan menggunakan teknologi yang mereka punya, pakai USG misalnya. Bahkan USG itu 4 dimensi, bukan cuma 3 dimensi ya. Sampai waktunya saja gerakan bayi ini bisa direkam. Baik, memang USG ini salah satu di antara teknologi yang bisa meraba apa yang tidak bisa dijangkau oleh indera normal manusia. Tapi tolong jelaskan kepada kami, ada nggak USG yang bisa mengetahui takdir bayi? Ada? Padahal bayi itu sudah ditakdirkan ketika di usia berapa? 4 bulan saat berada di rahim ibunya. Tapi tidak ada teknologi USG yang bisa melihat, oh bayi ini nanti umurnya sekian, jatah rezekinya sekian. Kalau ada, mari kita beli bareng-bareng. Tapi tidak ada. Lalu kata Allah yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Sehingga kita besok mau ngapain? Rencana mungkin bisa kita lakukan, tapi pastinya manusia tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui, khabirun, dan tahu dengan detail. Khabir itu artinya apa? Tahu dengan detail. Baik, Nabi SAW menyatakan mafatihul ghaib, kunci hal yang gaib ada 5 ini. Lalu beliau membaca surat Luqman ayat yang terakhir. Nah, makanya kalau ada orang yang mengklaim dia tahu A, dia tahu B, dia tahu C, itu dusta. Sebab hal yang gaib itu dirahasiakan oleh Allah. Selanjutnya, ketika seseorang punya rencana tertentu dan dia bingung, lanjut enggak, maka Islam mengajarkan dengan cara istikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu Allah ilmu yang sempurna. Dia tahu apa yang terbaik bagi hambanya, dan dia tahu segala sesuatu walaupun belum terjadi. Baik, sekarang kita tuliskan atau kita baca dulu di buku ya. Silakan dilihat di buku. Apabila Anda memiliki sesuatu urusan dan Anda ingin mengetahui apakah urusan itu baik atau tidak, maka disunahkan bagi Anda untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, baik salat rawatib maupun salat sunnah yang lainnya. Kemudian dia membaca doa berikut ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa a'lamu wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Kemudian disebutkan urusannya. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran dalam segala urusan. Jadi istikharah itu dilakukan ketika kapan? Setiap hari. Ketika kita punya rencana untuk sebuah urusan yang penting, maka sebelum melakukan urusan itu kita istikharah. Demikianlah yang diajarkan Nabi SAW.
Selanjutnya, coba lihat di catatan. Salat istikharah disunahkan hanya untuk urusan yang mubah. Salat istikharah tidak disunahkan untuk urusan yang benar-benar wajib atau urusan yang pasti dilarang. Salat istikharah juga dilaksanakan untuk urusan yang memang dianjurkan dengan tujuan untuk memilih mana yang lebih baik. Dalam salat istikharah, Anda tidak harus mendapat mimpi seperti yang dipercaya oleh banyak orang. Akan tetapi lebih pada kesadaran atau dengan memikirkan secara mendalam urusan itu dengan mengharap taufik dan pertolongan dari Allah. Mungkin saja pilihan Allah jatuh kepada apa yang tidak Anda inginkan atau kepada apa yang Anda anggap merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dilaksanakan. Karena itu hendaknya Anda menerima apapun yang Allah tentukan bagi Anda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ dikutip ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Maka istikharah hakikatnya adalah bagian dari doa, karena itu pelaksanaannya boleh lebih dari sekali. Baik, sekarang kita buat oret-oret ya, biar Anda lebih melekat. Anda kedinginan nggak di sini? Enggak? Kedinginan? Berarti nggak boleh lama-lama ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi manusia punya rencana. Begini, manusia punya rencana. Apa yang akan dia rencanakan? Dia ingin melakukan sesuatu untuk mewujudkan harapan atau agar terhindar dari mara bahaya. Baik. Namun karena rencana ini berkaitan dengan masa depan, bisa dipastikan gak kalau ini baik dan buruk untuknya? Belum, manusia nggak tahu. Misalnya Anda punya rencana, saya ingin menyekolahkan anak saya di sini, saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu semuanya adalah rencana. Tapi apakah itu baik bagi kita? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, gitu ya. Baik. Oleh karena itulah dalam Islam kita diajarkan, kalau kamu nggak tahu, maka mintalah bimbingan kepada Allah. Dan minta bimbingan kepada Allah untuk bisa menentukan rencana ini lanjut atau tidak, diatur dalam sholat istikharah. Nah, kita lihat di sini. Di zaman jahiliyah, ketika orang punya rencana tertentu, maka dia minta bimbingan dengan cara istiqsam bil azlam, undi nasib. Istiqsam bil azlam. Gimana caranya undi nasib di zaman jahiliyah? Mereka punya satu wadah, ya. Lalu dalam wadah ini berisi 3 stick. Tahu stick? Stick es krim lah. Ya, anggaplah seperti lempengan kayu ini yang bisa ditulisi. Lempengan pertama bertuliskan Allah ridho. Lempeng kedua bertuliskan Allah tidak ridho. Lempeng ketiga bertuliskan 0. Terus dimasukkan ke dalam kotak tadi. Lalu orang ini tawaf di Ka'bah sampai 7 kali. Selesai tawaf dikocok. Ketika keluar 0, diulangi lagi, dimasukkan lagi, tawaf lagi, sampai keluar Allah ridho atau Allah tidak ridho. Nah, seperti ini namanya istiqsam bil azlam. Nah, ngundi nasib. Itu cara orang masa jahiliyah. Mereka menggunakan undi nasib. Paham ya? Mungkin Anda sudah pernah dengar cerita ini. Nah, itulah istikharahnya orang jahiliyah.
Orang Jawa juga punya istikharah. Caranya gimana? Ngitung kancing. Jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak, jadi. Oh. Kancing yang paling pucuk yang diambil. Jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak. Betul, kayak gitu. Nah, itu model istikharah zaman jahiliyah. Ada juga yang istikharahnya pakai dadu. Nanti kalau angkanya genep jadi, kalau angkanya ganjil nggak jadi. Gelundung, gelundung, jadunya berdiri. Ini genep kok ganjil, gak jelas, disebul. Angkanya genep jadi. Ini semuanya cara istikharah zaman jahiliyah. Walaupun di zaman sekarang kan masih banyak orang yang seperti itu ya. Sehingga kadang misalnya, biar ya berangkat atau tidak ya, berangkat atau tidak, karena ini mendung, maju mundur nggak jelas. Ya sudah, gini saja, dia pakai koin. Kalau nanti yang di atas gambar burung jadi berangkat, kalau yang di atas angka nggak jadi berangkat. Nah, biasanya koin kan yang satu lapis apa? Gambar binatang, yang satu lapis angka. Terus dilempar, tek, angka nggak jadi berangkat. Itu semuanya istikharah zaman jahiliyah. Tinggalkan semua istikharah ini. Apalagi mohon maaf kalau Anda misalnya nerima lamaran calon mantu, terus ditulis namanya, ya, dimasukkan ke dalam kotak, dikocok. Begitu keluar, metu jenenge iki, berarti cocok, ditompo. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Itu istikharah zaman jahiliyah. Yang mereka nggak punya panduan untuk istikharah yang benar, akhirnya mereka istikharah dengan cara undi nasib, pakai undian. Nggak boleh yang seperti ini ya. Jangan menentukan nasib dengan cara istikharah ya, dengan cara seperti ini. Yang kedua, istikharah dengan cara Islam. Nah, setelah Islam datang, kita diajarkan istikharah dengan cara doa. Apa isi doanya? Minta bimbingan. Dari siapa? Dari Allah. Maka istikharah itu hakikatnya adalah minta bimbingan dari Allah agar Allah memberikan petunjuk dan taufik mana yang terbaik untuk kita. Sudah? Nah, cara minta bimbingan ini diatur dalam kegiatan sholat istikharah. Dalam kegiatan sholat istikharah. Baik. Selanjutnya, lalu bagaimana cara sholat istikharah? Pertama yang perlu dipahami bahwasanya istikharah itu, di sini kita sebutkan ya, tahap sebelum sholat. Jadi istikharah itu ada beberapa tahap: sebelum sholat, ketika sholat, dan pasca sholat. Sekarang kita masuk ke tahap sebelum sholat. Yang pertama, istikharah itu dilakukan untuk semua rencana yang penting. Untuk semua rencana yang penting. Sehingga istikharah itu tidak cuma urusan nikah dan nikah, tapi juga mencakup urusan yang lain. Saya istikharah untuk milih judul skripsi. Nah, dosen kan menawarkan ada beberapa judul skripsi, saya pilih ini, terus istikharah. Alhamdulillah lulus. Nanti ketika ada urusan yang lain kita istikharah lagi. Sehingga istikharah itu untuk semua rencana yang penting. Misalnya Anda mau berangkat safar, Anda mau rencana A, rencana B, silahkan lakukan istikharah. Maka istikharah itu tidak hanya untuk urusan pernikahan. Sudah pernah istikharah belum? Sudah. Urusan apa? Hah? Milih mantu. Ada lagi selain milih mantu? Memutuskan lamaran. Ada lagi? Selain itu? Resign dari pekerjaan. Bagus ya. Ada lagi?
golek konco, perlu nggak istikharah? Ini konco apik atau tidak, saya istikharah. Bila perlu demikian. Hah? Boleh aja. Misalnya Anda punya kenalan ya, mungkin dia ngajak kerjasama bisnis atau apa, lanjut atau tidak, istikharah. Jadi istikharah ini untuk semua rencana yang penting. Namun perlu diperhatikan di situ, istikharah tidak berlaku. Istikharah tidak berlaku untuk dua hal. A, amal wajib. Ini nggak berlaku istikharah. Jadi misalnya, besok kamu puasa Ramadan nggak? Saya tak istikharah saya. Puasa Ramadan kok istikharah? Nggak boleh, ada pilihan nggak puasa. Yang namanya Muslim wajib puasa. Contoh yang lain, kamu bayar zakat nggak? Kok saya tak istikharah sih. Yang seperti ini nggak boleh, karena amal wajib harus dikerjakan. Pakai jilbab, sebentar tak istikharah dulu. Pakai jilbab kok istikharah gimana? Setiap muslimah wajib berhijab, sehingga yang amal wajib tidak boleh pakai istikharah, karena jelas dia harus melakukannya. Baik. Yang kedua, kegiatan yang haram ya, kegiatan yang haram. Misalnya diajak temennya untuk minum khamr misalnya. Gimana ya, lanjut nggak, nggak enak ini kalau saya nolak. Sebentar ya, tak istikharah dulu. Mau diajak minum khamr kok harus istikharah dulu. Dia harus tegas gimana? Aku nggak mau, katakan tidak. Diajak orang untuk riba misalnya, ini ada tawaran modal bagus dari bank. Gimana ya, maju mundur saya ini, lanjut nggak? Ini cetok riba. Cek tak istikharah cek, boleh nggak? Kalau riba jangan. Minta bimbingan kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku untuk melakukan transaksi yang haram. La haula wala quwata illa billah. Berdoa minta kepada Allah tidak boleh untuk sesuatu yang dilarang. Makanya Nabi SAW melarang keras orang yang berdoa yang isinya memohon untuk sesuatu maksiat. Maka kalau sudah jelas haram gimana? Tolak, nggak pakai ada kata istikharah. Istikharah itu masih bimbang, lanjut atau mundur, itu istikharah. Sudah? Selanjutnya, catatan yang ketiga, jika ada beberapa pilihan, maka istikharah dilakukan. Pilih salah satu dulu. Pilih salah satu baru istikharah. Sehingga istikharah itu dilakukan dalam posisi dia sudah memilih salah satu. Misal ya, ada calon yang melamar putri Anda 5 orang, Masya Allah, laris ini ya, bisa. Yang satu dokter, yang kedua pilot, yang ketiga kerja di Pertamina, yang keempat kerja di Pertamini, yang kelima ustadz, Masya Allah, guru ngaji. Sudah? Anda bingung kan ya? Kira-kira pilih yang mana? Gak yakin saya. Gak yakin. Tabungannya Ustaz berapa sih? Ngomong guru ngaji. Baik. Nah, di posisi 5 yang melamar ini, Anda bingung. Gimana ya? Ada 5 orang yang melamar putri saya. Dan Anda belum bisa menentukan. Istikharah dilakukan kapan? Jangan istikharah dulu sebelum menentukan pilihan. Baik, kayaknya dari 5 ini ya, semuanya memenuhi kriteria. Kita pilih satu. Setelah rembukan bertiga, bapak, ibu, dan putrinya, dipilihlah yang kerja di Pertamini. Masya Allah. Kenapa? Pertamini yang pinggir jalan dulu. Mau yang Pertamina atau Pertamini?
Oh yang Mina, ya sudah. Yang kerja di Pertamina. Dah. Anda belum berkenan menerima mantu pilot, kok tidak sering ditinggal. Ya. Belum berkenan menerima dokter, ya. Kok tidak jaga malam terus. Ya sudah, yang kerja di Pertamina. Dan baru istikharah. Lanjut enggak ya untuk yang satu ini? Baik. Inilah yang dilakukan, tahapan yang dilakukan sebelum sholat istikharah. Berikutnya kita beralih ke tahapan saat istikharah. Tahap saat istikharah. Nah, untuk tahap saat istikharah di situ yang pertama bisa semua sholat sunnah. Dalam arti tidak ada sholat khusus untuk istikharah. Tidak ada sholat khusus untuk istikharah. Kok aneh Pak, baru dengar kayak gini Pak? Nah, makanya tadi pada itulah pengajian yang memberi efek O efek. Karena teks hadisnya Nabi SAW mengatakan fal yusalli rak'ataini min ghairi faridah. Kerjakanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Nabi hanya memberikan bimbingan seperti itu. Berarti kan yang penting sholatnya 2 rakaat dan hukumnya sunnah. Maka istikharah bisa dengan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail, atau sholat apapun, yang penting pokoknya 2 rakaat. Termasuk juga ketika sholat sunnah taubat, sehingga berlaku untuk semua sholat sunnah. Karena Nabi SAW memberikan bimbingan fal yusalli rak'ataini min ghairil faridah. Silahkan dia kerjakan sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Sehingga tidak harus wudu aku tak sholat istikharah, niat nawaitul istikharah, tidak harus demikian. Kamu sholat sunnah apapun bisa. Udah? Karena istikharah itu intinya di doa. Nah, karena istikharah itu intinya di doa. Intinya di doa. Sehingga doa tadi yang ada di teks buku ya, yang tadi sempat kita baca, itulah inti dari istikharah. Sedangkan doa ini dibaca kapan? Bisa nebeng ketika sholat tahiyatul masjid, bisa nebeng ketika sholat qobliyah, bisa nebeng ketika sholat ba'diyah. Maka dalam sehari kita bisa sholat istikharah 5 kali, 6 kali ya. Niat sholat qobliyah, habis sholat qobliyah doa. Niat sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah doa. Tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid doa. Sehingga Anda bisa sholat istikharah dalam sehari berkali-kali. Karena intinya membaca doa ini di setiap sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Bisa dipahami ya? Baik. Artinya tidak harus ada sholat khusus. Sebab istikharah itu intinya adalah di doa. Nah, selanjutnya doa ini dibaca kapan? Doa istikharah dibaca kapan? Dibaca kapan? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, setelah sholat. Begitu selesai salam, Anda baca doa istikharah. Pendapat yang kedua, sebelum salam. Sehingga di penghujung tasyahud sebelum salam Anda membaca doa istikharah. Nah, berarti harus hafal Pak, harus hafal ya. Panjang Pak. Ya itulah konsekuensinya kalau mau istikharah.
Baik Pak Ustadz, kalau saya suruh ngapal panjang, wis ngaku Pak, umurnya sudah sekian. Karena faktor U, jadi pada keliru, mending milih yang ini. Setelah sholat, silakan. Nah, berarti ketika Anda baca, jika baca doa istikharah setelah sholat, jika Anda baca doa istikharah setelah sholat, maka boleh lihat teks. Nah, boleh lihat teks karena nggak hafal, sehingga sebelum sholat disiapkan dulu teksnya. Begitu sholat, salam, langsung bukunya dibuka, terus baca doa itu, gitu ya. Dan ini bisa dilakukan bagi mereka yang kesulitan untuk menghafal doa istikharah. Baik, sudah. Selanjutnya tahapan yang ketiga, tahap pasca sholat. Atau ini tambahkan satu lagi, jika belum merasa yakin, ulangi. Karena istikharah itu doa, dan doa bisa diulang berkali-kali. Maka istikharah satu, saya belum merasa yakin, pilihan mana yang harus saya lakukan, lanjut atau mundur. Istikharah lagi, saya belum yakin. Istikharah lagi, belum yakin. Nah, saat Anda merasa belum yakin, ulangi. Sehingga untuk satu urusan bisa berkali-kali istikharah. Boleh nggak Pak? Silahkan. Sebab istikharah itu apa? Doa. Dan doa itu boleh berulang. Karena doa boleh berulang-ulang. Boleh berulang ya. Ya. Sehingga kalau sudah selesai berdoa, doa lagi boleh, minta A lagi, minta A terus, silahkan. Sebab yang namanya istikharah itu intinya adalah doa, dan namanya doa boleh berulang-ulang. Jelas insyaallah ya. Baik, selanjutnya kita balik ke tahap pasca sholat. Untuk tahapan pasca sholat, maka di sini yang dilakukan ya, yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Ini yang penting, ini penentunya di sini. Dan tawakal itu pembuktiannya adalah kejujuran. Kejujuran hati. Aku sudah pasrah 100%. Karena aku sudah minta pilihan kepada Allah, selanjutnya terserah Allah. Kejujuran batin inilah yang paling menentukan. Kamu kan minta kepada Allah, tapi pokoknya kudu lanjut. Nah, berarti nggak jujur dia. Kalau sudah memaksakan seperti itu, berarti dia nggak jujur. Maka kejujuran itu terjadi saat apa? Ketika dia pasrahkan, sudahlah, terserah Allah. Jadi hati dinilai oleh Allah, ini betul jujur minta pertimbangan, ataukah sebenarnya dia sudah punya keinginan besar. Maka selanjutnya setelah istikharah, Anda serahkan urusannya kepada Allah. Bahasa kita ya, semeleh ya. Orang Jawa nyebutnya apa? Semeleh. Semeleh itu apa? Pasrah, diserahkan. Nah, selanjutnya yang kedua, jalani rencana dengan mengalir. Nah, ya mengalir saja ya. Mengalir saja, ya lanjutkan, karena kita nggak tahu yang terbaik yang mana. Kamu lanjut aja. Nah, ketika kita mengalir saja, ada dua kemungkinan, antara berhasil sesuai yang kita harapkan, atau tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, maka di sini ada hasil. Dari mana kita tahu hasil? Ada satu catatan penting, bukan di mimpi. Nah, jangan pernah menantikan mimpi pasca istikharah, karena nggak pernah diajarkan yang seperti ini. Ulama menegaskan, Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan. Para ulama menegaskan, jawaban istikharah bukan mimpi.
Mungkin perlu dicatat ya, dalam hati. Jawaban istikharah bukan mimpi. Sehingga saya sudah istikharah kok gak mimpi-mimpi toh Pak. Nah, sing jenengan karep iki mimpi apa? Jawaban istikharah itu bukan dalam mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu ada campur tangan setan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah menyebutkan ar-ru'ya thalathah. Mimpi itu ada 3 macam. Salah satunya kata beliau, walau batu syaitan. Di antara mimpi itu adalah permainannya setan. Jadi kalau kita tidak jelas ini apakah betul hasilnya adalah dalam mimpi atau tidak, maka jangan harap-harap, jangan berharap pada mimpi. Nah terus hasil itu apa Pak? Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, itulah hasil dari istikharah. Jadi istikharah itu yang mana Pak? Apapun hasil yang terjadi, itulah hasil istikharah. Ada? Baik sesuai yang Anda harapkan maupun tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Jadi misalnya tadi ya sudah menentukan pilihan yang kerja di Pertamina. Setelah istikharah, nah, mengalir saja. Ya Pak, baik, lamaran Mas kami terima. Dalam perjalanan waktu tiba-tiba orangnya kecelakaan mati. Hah? Nggak jadi. Nggak jodoh. Akhirnya pindah ke Pertamini. Baik. Nah, di posisi ketika apapun yang terjadi itu, yang kita harapkan ternyata orangnya meninggal, atau ternyata orangnya kecelakaan, atau A atau B, ada penghalang apapun, apa yang terjadi itulah hasil dari istikharah. Nah, ada satu hal. Di saat sudah terjadi, maka di sini diuji oleh Allah, wajib ridho. Kamu kan minta pilihan kepada Allah, mana yang terbaik untuk hidupku. Belum tentu apa yang kamu harapkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang terbaik bagimu. Belum tentu yang terbaik adalah sesuai dengan harapan. Ketika kau sudah pasrahkan kepada Allah, dan ternyata Allah takdirkan A, Allah takdirkan B, Allah takdirkan C, berarti itulah yang terbaik bagimu. Jadi apa yang terjadi pasca istikharah itulah yang terbaik. Namun di sini kita dituntut untuk ridho. Ya. Jika sesuai harapan, maka syukur, alhamdulillah, berarti selama ini pilihanku benar. Jika tidak, ya, jika tidak sesuai harapan, jika tidak sesuai harapan, maka yang dilakukan apa? Ridho. Dan saat kita minta kepada Allah di doa istikharah, Bapak lihat atau Ibu lihat coba di situ ya. Itu kan ada kalimat di paling ujung, "Tsumma ardini bihi." Ada nggak kalimat itu? Ya. "Tsumma raddini bihi." Kemudian jadikanlah aku untuk ridho dengan pilihan itu. Jadi kita minta kepada Allah agar hati kita juga ditata oleh Allah. Sebab batin ini yang kurang tertata, hati yang durung temoto, hati yang belum tertata itu kadang emosi. Saya berharap ini tapi nggak dikasih, saya berharap itu nggak dikasih. Kalau kamu memang serius, jujur minta pilihan kepada Allah, seharusnya kamu ridho dengan pilihan apapun yang terjadi pada hidupmu. Baik, saya sendiri dulu waktu mau nikah ditolak oleh 5 calon wanita. Loh, saya itu loh nih gitu. Di sini ditolak, di sini ditolak.
Padahal sudah istikharah, ya sudah, gimana lagi kok, emang durung jodohnya ya. Yang kedua ditolak lagi, kadang ditolak wanitanya, kadang ditolak calon mertuanya. Ya wes, memang belum jodohnya. Mengalir saja. Patah hati, disambung lagi. Sehingga kalau kita sudah bisa belajar ridho, ya, dilupakan saja apa yang sudah berlalu, lalu nanti akan Allah gantikan dengan sesuatu. Ya. Makanya di bagian akhir dari doa itu Nabi SAW mengajarkan thumma raddini bihi, kemudian ridailah aku dengan pilihanmu. Makanya sebenarnya minta pilihan itu kan kalau nggak dikasih satu pasti dikasih dua ya. Kita coba hapus di sini. Ya. Sehingga misalnya saat kita punya rencana ke depan, ada rencana ini kan ada dua ya, antara apa yang kita harapkan itu pilihan satu sebenarnya. Apa yang kita harapkan ini pilihan satu, ini yang diharapkan. Saya pinginnya sih kayak gitu. Dan sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan yang lain yang kita tidak tahu. Ada pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 dan seterusnya. Harapan kita adalah pilihan satu, tapi pilihan-pilihan yang lain belum pernah kita rencanakan dalam rahasia Allah, dan kita tidak tahu mana dari semua pilihan ini yang terbaik. Maka istikharah itu kita minta bimbingan. Kalaupun meleset pilihan satu, semoga nanti pilihan yang lain kita dapat yang lebih baik. Nah, itulah Bapak lihat ya, Ibu bisa lihat di doa istikharah itu ada kalimat apa? Coba dilihat di kalimat, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Terus lanjutannya, fasrifhu anni wasrifni anhu. Lihat di situ. Jika menurutmu ya Allah perkara ini buruk bagiku, buruk bagi agamaku, dan buruk pula akibatnya bagiku, maka jauhkanlah ia dariku dan hindarkanlah aku darinya, dan takdirkanlah kebaikan untukku. Jadi kita minta kepada Allah yang lebih baik. Kalau memang pilihan ini gagal ya, saya berharap dapat itu, tapi Masya Allah ternyata bertepuk sebelah kaki atau sebelah tangan, cuman hanya bisa berharap tapi nggak bisa mendapatkan. Ya sudahlah, semoga nanti ada anugerah yang lain yang lebih baik daripada yang pertama. Takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun adanya, lalu jadikanlah aku ridho terhadapnya. Tsumma raddini bihi, kemudian jadikanlah aku ridho kepadanya. Penting ya kayak gini ya. Nah, tolong diajarkan ini kepada anak-anak kita, terutama mohon maaf ya, Gen Z ini kan banyak gelisah. Nah, ternyata obat kegelisahan itu satu, tawakal. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, maka jangan merasa hebat, jangan merasa kau bisa melakukannya. Serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Baik, cukup insyaallah. Nah, sekarang saya tambahkan. Kalau sudah, kita hapus ini. Piket hari ini siapa? Ya, ini nasibnya jadi ustadz ya kayak gini. Ini sudah? Dah. Yang sana kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah. Manusia punya rencana ya. Kita mau bicara ada
aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Manusia punya rencana, ya. Di sini ada hasil. Maka orang melakukan perjalanan dalam rangka menempuh sebab untuk mendapatkan hasil yang dia harapkan. Inilah siklus dari hidup kita. Hari ini kita punya rencana terkait apa yang akan kita dapatkan nanti. Tidak semua hasil sesuai dengan harapan kita. Terkadang berhasil, terkadang gagal. Maka Nabi SAW menyarankan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Miliki rencana yang baik dalam hidup. Punya rencana A, punya rencana B, punya rencana C, perjuangkan. Wala ta'jaz, dan jangan melempem. Ya, cuman gara-gara gagal sekali terus melempem, mundur, mutung, jangan ya. Baik. Ada nggak yang punya rencana mau belajar bahasa Arab? Hah? Ada ya. Terus ikut apa? Ikut kelas online ya. Begitu ketemu huruf jer suruh ngapalin, nggak bisa, susah, melempem, mutung. Nanti dibuka pendaftaran, daftar lagi, melempem lagi. Yang belajar tahsin juga sama kan ya? Iya. Ketika belajar tahsin ikutan, rame sekali. Begitu ada, coba sekarang ujian makhraj huruf, dot ora iso ya Pak, dot. Terus mutung. Ada kayak gitu. Nah, Anda punya rencana untuk bisa A, bisa B, bisa C. Tapi dalam rencana itu mungkin Anda akan menghadapi aneka rintangan. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan begini ya. Bagaimana obsesi manusia terhadap dunia. Beliau kasih gambaran dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba. Nabi SAW pernah membuat bangun segi empat. Nah, begini. Tsumma khatta khattan. Kemudian beliau membuat garis lurus nembus bangun segi empat. Tsumma khatta khututan an yamini wa shimali. Lalu beliau membuat garis-garis begini. Nah. Kemudian beliau bersabda, hadzal insan, ini manusia. Wa hadhihi ajaluhu, dan ini adalah ajalnya, muhitatun alaih, yang mengelilingi dia, sehingga dia mau bergerak ke sana kena ajal, bergerak ke sini kena ajal, bergerak lurus kena ajal. Manusia mau bergerak kemanapun pasti dia mati. Wa hadza amalu, dan ini cita-citanya. Jadi cita-cita manusia di mana? Nembus ajal. Sampai mati belum terwujud. Siapapun yang punya cita-cita sampai mati itu belum terwujud. Wahadil a'rab, dan ini adalah rintangan hidup, aneka rintangan hidup. Maka orang ketika melakukan perjalanan, dia melakukan perjalanan menuju ajal. Terkena rintangan hidup satu, berhasil. Nanti ada rintangan hidup 2, ada rintangan hidup 3, ada rintangan hidup 4, sampai akhirnya dia mati. Cita-citanya ada di sini. Wa ma mala'a fi ibni adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya manusia kecuali lemah, kecuali tanah, alias mati. Sehingga selama dia hidup mangap terus, maksudnya mangan terus ya. Itulah karakter apa? Manusia. Begitu diseseli, lemah, mingkem. Sepanjang manusia hidup tuh pengen ngumpulin ini, pengen beli jilbab baru, pengen beli tas baru, terus pengen beli ini, pengen beli ini. Kalau dulu kan orang beli baju baru pas kapan? Sekarang nggak nunggu lebaran. Begitu ada penawaran, gas, COD-an ya. Sehingga ada grup belanja. Ada nggak? Hah?
Ada? Ada kok ya. Grup belanja ini, grup belanja ini, grup belanja ini. Grup belanja, WA, grup WA belanja. Ya. Ya. Inilah manusia. Jadi tidak akan ada yang bisa membuat dia diam dalam mencari dunia kecuali mati. Nah, kembali ke sini. Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu punya rencana, semangatlah dan jangan melempem, terutama untuk rencana yang baik. Kemudian setelah itu akan ada hasil. Nah, hasil ini ada dua. Nah, hasil itu ada dua, antara sukses atau gagal. Antara sukses atau gagal. Kita diajarkan apa kalau sukses? Bersyukur. Kalau kamu sukses, maka bersyukurlah. Apa tujuannya kita diajarkan bersyukur saat sukses? Agar tidak ujub, sombong. Oh, ini karena aku hebat, ini karena aku pinter, ini karena aku ulet, ini karena aku anak soleha. Dari mana kamu tahu kalau kamu anak soleha? Kok memuji dirinya sendiri ya? Nah, ketika seseorang merasa oh, ini karena aku, karena itu, itulah ujub. Kok ibu bisa berhasil seperti ini? Anak-anaknya berhasil, yang ini hafid, yang ini kuliah di Madinah, yang ini kuliah di ITB, yang ini kuliah di Oxford, yang ini kuliah di Cambridge. Masya Allah. Kok bisa kayak gitu? Ya itu karena ibunya rajin ibadah. Masya Allah ya. Ini keduren ya. Lu kan banyak gitu. Sehingga saat dia cerita, apa rahasianya sehingga saya bisa sukses? Saya rajin tahajud, saya rajin puasa sunnah. Siapa yang jamin kalau tahajud kamu diterima oleh Allah sehingga jadi ini? Jadi dia mengembalikan kepada ibadahnya. Ada yang mengembalikan kepada kehebatannya. Oh, itu karena saya pinter, saya ulet dalam mendidik anak, saya pinter parenting, dan seterusnya. Ini semuanya nggak benar. Maka kalau kita ditanya, kok bapak ibu bisa berhasil seperti ini? Alhamdulillah, Allah yang ngasih semuanya. Itulah bentuk syukur. Jadi inti syukur itu apa? Mengembalikan nikmat itu kepada Allah yang memberi. Yang kedua, kalau gagal, apa yang diajarkan ketika kita gagal? Hah? Apa yang diajarkan? Baik, ridho. Kata kunci ridho itu apa? Kembalikan kepada takdir. Ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Makanya Nabi SAW menyarankan, fa in asabaka syai'un faqul qadarullah. Lanjutannya gimana? Wa ma syaa fa'ala. Kalau kamu gagal, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah, dan apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Hafal ya? Baik. Pokoknya kalau gagal apapun, ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau pendek saja boleh Pak Ustaz? Ya sudah, kalau pendek yang ini saja. Qadarullah. Nah, ini sudah jadi takdir Allah, qadarullah. Hah? Wa ma syaa fa'ala. Tapi kalau Anda cuma mengatakan qadarullah, insya Allah sudah boleh. Yang penting mengembalikan kepada apa? Takdir. Tujuannya apa? Biar hati ini bisa lebih tenang. Sebab orang kalau gagal lalu emosi, yang terjadi apa? Stres. Dia capek. Makanya tenangkan hatimu saat gagal dengan cara kembalikan kepada takdir Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, wala taqul law, jangan sekali-kali mengucapkan, jangan ucapkan andaikan.
Jangan berandai-andai. Oh, andaikan tadi gak kayak gini kan kayak ini. Andaikan berandai-andai. Karena ini pintu setan. Fa inna law taftahu babas syaitan. Ini pintu setan. Begitu berandai-andai membuka pintu setan untuk semakin parah menggoda manusia. Baik. Saya kasih ilustrasi ya. Anda bersama suami naik mobil untuk berangkat ke Klaten misalnya. Acaranya jam 11 siang. Anda berangkat jam 9. Nah, ini persiapannya udah bagus. Tujuannya adalah sampai di lokasi di Klaten jam 11 atau sebelum jam 11. Baik, suami sebagai driver, Anda sebagai co-driver, co-pilot. Berangkatlah mobil ini sudah sampai di pertigaan, di persimpangan. Bingung ini lampu merah, ini enaknya gimana, belok kanan atau belok kiri? Terjadilah perbedaan pendapat antara suami dan istri. Suami memilih kayaknya kita bagus kanan. Istri bilang, enggak mas, ini kayaknya kiri yang lebih bagus. Ya sudah, setelah masing-masing menyampaikan argumentasinya, Masya Allah, akhirnya, nah ini belum ada Google, belum ada map, Google Map nggak ada. Akhirnya diputuskan, ya sudah, karena drivernya suami ikut suami, maka belok kanan. Begitu sampai di jarak sekian kilo, macet, sudah. Pertanyaannya, apa yang akan diucapkan oleh istri? Apa yang akan diucapkan oleh istri? Tuh kan, coba tadi bapak ikut saran saya, ya kan? Kompak seperti itu? Berarti memang jenisnya Anda sama ya, perempuan semua. Sehingga ketika terjadi seperti itu, kok Anda tuh kan, coba tadi ikut saran mama, coba tadi ikut saran ibu. Itu kan sama dengan berandai-andai tadi. Itu sama dengan Anda andaikan tadi belok kiri, andaikan. Dari mana kamu tahu? Berandai-andai itu kan sama dengan kalau nggak pilihan satu, pilihan dua, dan sama-sama nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ketika dalam situasi itu, terus istri berandai-andai, andaikan tadi bapak ikuti saran saya, andaikan. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka emosi. Suami nggak terima, marah. Akhirnya istrinya juga marah. AC-nya itu sudah full, paling dingin loh itu, low ya. Anginnya juga sudah full kenceng. AC yang dingin terasa. Kenapa? Karena isinya emosi. Maka seperti itulah yang dimaksud Nabi SAW. Berandai-andai ini akan membuka peluang setan. Nanti Anda akan menjumpai itu dalam setiap aktivitas ketika sempat berbeda pendapat suami istri. Misalnya apalagi dalam urusan keluarga, menantunya yang suami setuju diterima, yang istri ragu, kayaknya saya kok masih ragu ya Pak. Yang suaminya menerima, istrinya ragu, terima atau enggak, terima enggak. Satunya, ya udahlah terima saja, tawakal. Yang satunya ragu. Dan setelah rumah tangga 1 tahun ada masalah. Terus gimana? Tuh kan, coba kemarin menerima yang calon suami Pertamini, pasti nggak neko-neko. Nah ini gara-gara karena dia Pertamina tadi deh. Baik, makanya belajarlah untuk ridho kepada takdir. Gak semua orang bisa melakukannya. Sebab ini kata kunci hidup tenang.
tidak semua rencana Anda diwujudkan. Kalau sukses mungkin Anda terasa lebih nyaman, tapi kalau gagal itulah ujian. Selanjutnya apakah Anda bisa ridho atau tidak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 9.15, tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Nah, ini dari mana? Dari jamaah sini atau dari online? Sama sini. Baik, coba kita bacakan 3 pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bingung milih jurusan kuliah untuk putri kami. Ada pilihan A dan B. Sebaiknya sholat istikharahnya sebelum milih A dan B, atau mantapkan dari 2 pilihan tadi. Nah, yang benar gimana? Mantapkan dulu. Misalnya pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua ekonomi misalnya. Ya sudah, mantapkan dulu yang mana? Kayaknya milih ekonomi deh. Baik, setelah milih salah satu, istikharah, minta kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu. Di situ kan ada kalimat apa di buku itu? Sebutkan urusannya ya. Ada nggak kayak gitu? Ya Allah, jika Engkau mengetahui, jika menurutmu perkara ini baik bagiku. Nah, disebutkan urusannya. Pakai bahasa apa? Oh, bahasa Arab raiso. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jika urusan milih jurusan ini baik untuk putriku, untuk kehidupan beliau, untuk akhir hayat beliau, takdirkanlah baginya. Nah, jadi disebutkan pilihan Anda tadi. Sudah? Selanjutnya gimana, Pak? Kok setelah itu Anda jatuhkan pilihan tersebut, ternyata tidak diterima di jurusan ekonomi, malah dapat suami dosen ekonomi. Nah, misalnya ya, mungkin nggak? Misalnya Allah kasih pilihan yang lain, yang insya Allah itu lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau mau istikharah tapi belum bisa menentukan beberapa pilihan? Misal dalam menentukan pilihan jurusan kuliah ada 3 pilihan yang bagus semua, bingung mau pilih yang mana, jadi belum bisa milih salah satunya. Maka sebaiknya Anda jangan kuliah, jadi dosennya saja. Lah kan tidak mungkin ada kuliah itu 3-3-nya kan? Jurusan A, jurusan B, jurusan C. Dipilih semua mungkin enggak? Hah? Kalau dalam satu kampus tidak mungkin. Kalau beda kampus mungkin. Nah, ketika Anda tidak mungkin masuk kuliah ketiga-tiganya, maka Anda harus tentukan pilihan. Belum bisa menentukan, semuanya bagus. Sudahlah, pilih salah satu kalau semuanya bagus. Nah, ketika dia misalnya milih kedokteran, istikharah. Setelah jatuh pada salah satu pilihan, baru dia istikharah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika menghadapi sikap atau perkataan yang tidak baik dan kita merasakan hati tidak enak, apakah itu kita yang sensitif atau hati kita hidup, lalu bagaimana sikap kita? Ada banyak kemungkinan ya. Ada sebagian batin itu diuji oleh Allah punya sifat sensitif, gampang baper. Ngomong apa kepikiran, orang ngomong apa kepikiran gitu. Ini orang gampang stres. Maka edukasi untuk orang seperti ini diajari, coba kamu belajar ndablek. Kalau kamu bisa jurus ndablek, sembuh. Karena orang baper itu susah untuk diajak masa bodoh. Jadi dia diajari, udahlah gak usah dipikir masa bodoh. Dia tidak akan menambah rizkimu dan dia tidak bisa mengurangi ajalmu. Jadi kalau ada perkataan apapun,
Orang lain bisa nyaman, kamu kok gak bisa nyaman? Berarti kamu perlu belajar untuk berlatih masa bodoh. Yakini bahasanya perkataan dia tidak menambah rizkimu maupun mengurangi rizkimu, biar kamu jadi tidak terganggu pikirannya. Nah, fisik sehat, tapi kalau pikiran sakit, jadinya apa? Lebih sakit. Fisik sakit, batin sehat, bisa cepat sehat. Sehingga walaupun Nabi SAW itu sakit, tapi batin beliau sehat, sampai beliau bisa membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, inna khairus salafi ana laki. Sebaik-baik pendahulu adalah aku terhadap kamu. Sekarang bapakmu lagi sakit, sebentar lagi bapakmu akan istirahat untuk selamanya. Itu sampai membuat Fatimah tersenyum, karena bapaknya sebentar lagi akan menghadap Allah. Walaupun dibisiki bapakmu mau mati, tapi dengan kalimat bapakmu akan istirahat untuk selamanya. Istirahat untuk selamanya. Sudah tidak lagi merasakan pedihnya cobaan dunia. Itu Fatimah tersenyum. Dikabari bapaknya mau mati, tapi anaknya bahagia. Kok bisa, Pak? Karena tidak semua sakit fisik itu atau bisa mempengaruhi sakit batin. Makanya belajarlah untuk bisa sehat batin walaupun fisik sakit. Jika rasa sakit atau penyakit yang sudah lama, kurang lebih 5 tahun, istikharahnya sudah dicoba, medis, rawat inap, ruqyah, doa pakai air putih, didoakan sendiri oleh ibunya, didoakan orang pintar. Ya, kalau seperti ini Anda berobat ya. Putri Anda yang sakit sedang mengupayakan pengobatan. Saya sampaikan begini. Ada orang sakit, akhirnya dia mati dalam kondisi sakit. Itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jika dia sabar, husnul. Jika dia sabar, husnul khatimah. Maka tidak semua sakit itu diobati. Ada wanita yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya sakit ini. Nabi SAW masih pilihan, kalau kau mau, aku bisa obati kamu dan kau sembuh. Didoakan untuk sembuh. Dan kalau kau mau, kau bertahan sakit sampai mati dan kau dapat surga. Wanita ini milih yang mana? Yang kedua. Dia milih kedua. Baik ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih surga. Akhirnya dia bertahan sakit sampai mati. Setelah Rasulullah SAW wafat, wanita ini masih hidup, belum mati ya. Sampai sahabat mengenali wanita ini ahli surga yang ada di bumi. Orangnya belum mati, masih jalan-jalan, tapi sakit. Sampai beliau meninggal dalam kondisi sakit itu tidak sembuh. Makanya terkadang kita perlu menguatkan orang-orang yang mengalami sakit yang susah sembuh, seperti kanker ya. Itu kan agak sulit ya. Terus apa lagi misalnya sakit yang menaun, sakit A, sakit B, sakit C. Ada banyak sekali penyakit yang melekat dalam dirinya dan susah untuk sembuh, padahal sudah diupayakan lama, terapi ini, terapi. Baik, silakan Anda ngambil sebab untuk sembuh dengan cara yang dihalalkan. Jangan sampai ke orang tidak pintar ya, atau abnormal. Itu hindari semuanya. Manusia nggak normal dan sudah hindari semuanya. Karena ini bahaya. Di detik-detik akhir hidupnya malah berbuat syirik, kedukun. Udahlah, semua itu hanya sebab. Mau bidang medis, kedokteran, ruqyah, pakai herbal, itu hanya sebab yang menyembuhkan Allah. Tapi tanamkan satu hal, kalau misalnya sampai mati kamu gak sembuh gimana? Aku itu alhamdulillah, semoga husnul khatimah. Sehingga dia amalnya adalah amalan menahan sakit.
Amalan menahan sakit sampai mati berarti dia mati bawa sabar. Dan banyak para nabi yang mati karena sakit, termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang sakit beliau itu sangat parah. Demamnya 2 kali lipat daripada orang biasa. Apakah sholat istikharah dan sholat hajat itu sama atau berbeda? Beda ya. Istikharah tadi kan ada pilihan. Sholat hajat itu minta kepada Allah sesuatu, itu berbeda. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.